Ya, selamat datang di channel infrastrukturku, di mana di channel ini aku bakal bahas berbagai macam hal tentang bangunan dan segala macam hal yang berhubungan dengan infrastruktur. Untuk channel ini targetnya ini adalah orang awam, ya supaya mereka itu nggak buta-buta amat tentang hal bangunan ataupun infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan target utamanya itu bukan orang-orang yang sudah ahli di bidang bangunan ataupun infrastruktur. Karena di channel ini gue pengen gak ada perhitungan yang rumit yang membuat orang-orang itu males untuk belajar. Di sini gue pengen semua itu santai. Di video gue kali ini gue mau bahas tentang atap. Lebih spesifiknya bagian-bagian atap sih. Yang pastinya nih sering banget lu lihat. Tapi lu nggak tahu nama dan fungsinya apa. Untuk bagian pertama yaitu gue mau bahas tentang overstack. Nah ini agak asing kan kata-kata ini. Sebelum lebih jauh gue pengen tanya dulu ke lu nih. Gue punya 2 rumah, dimana rumah yang satu namanya A dan B, dan mereka itu punya perbedaan sedikit di bagian atap. Pertanyaannya itu, yang mana nih yang benar? Ya benar, jawabannya itu yang A. Kenapa yang A? Ya karena rumah yang A itu punya overstack. Ya bagian yang gue likerin biru ini namanya overstack. Ya langsung aja ke intinya. Overstack ini artinya itu adalah bagian dari atap yang melebihi dari dinding bangunan atau rumah tersebut. Untuk fungsinya itu sendiri untuk melindungi dinding, kusen, dan pintu. Nah ini melindungi dari apa nih? Ya dari air hujan dan sinar matahari. Emangnya perlu ya dilindungi? Jawabannya iya. Karena kusen-kusen di Indonesia itu pintu dan jendela itu kebanyakan terbuat dari kayu. Gimana kayu kalau kena air terus-menerus dan sinar matahari itu bakal cepat rusak. Bahkan dinding yang lu sangka kuat itu kalau kena air hujan sama sinar matahari terus-menerus ya rusak juga. Contohnya, WC atau kamar mandi di rumah lu itu pasti selalu dilapisi keramik. Ya di dinding ya kan. Nah, di sini bakal gue jelasin cara kerja dari overstack itu untuk melindungi bagian-bagian rumah. Misal ada hujan. Nah, air hujan ini langsung turun ke tanah tanpa menyentuh kusen, dinding, atau pintu yang terbuat dari kayu itu. Kalau nggak ada overstack-nya, ya air hujan itu bakal langsung rembes gitu, langsung netes ke kusen dan yang terbuat dari kayu gitu, sehingga cepat rusak. Begitu juga dengan sinar matahari. Nah, untuk ukuran overstack itu sendiri umumnya adalah 1 meter sampai 1,5 meter. Karena ukurannya itu nggak terlalu besar, yaitu 1 meter sampai 1,5 meter, maka overstack itu nggak perlu ditumpu oleh dinding atau kolong. Ya dibiarin ngegantung gitu aja lah. Nah, untuk bagian kedua ini gue pengen bahas tentang lisplang. Sesuai dengan namanya, yaitu list, yang berarti daerah pinggir gitu. Ya, begitu juga dengan lisplang pada bangunan nih, yaitu berada pada bagian sisi atap yang paling terluar. Nah, ini bagian yang gue garis biru, itu adalah lisplang. Nah, untuk fungsinya itu sendiri, itu terbagi jadi 2. Yang pertama untuk fungsi estetika atau keindahan. Dan yang kedua untuk melindungi, untuk fungsi perlindungan. Nah, ini bakal gue bahas yang estetika dulu. Nah, estetika ini untuk keindahan, emang buat apa sih? Nah, sebenarnya itu rumah lo itu penutup atapnya itu disangga oleh banyak balok. Nah, balok-balok itu kalau nggak ditutupin ya kelihatan berantakan gitu. Kelihatan rumah lo itu nggak rapi. Supaya rumah lo rapi, maka dibuatlah lisplang gitu. Ditutupi gitu oleh lisplang. Jadi balok-balok itu ketutup lah, nggak kelihatan. Nah, untuk fungsi perlindungannya ini kayak biasalah untuk melindungi dari musuh-musuh material bangunan yaitu hujan dan
sinar matahari. Karena balok-balok ini terbuat dari kayu nih yang nahan penutup atap lo. Ada juga sih yang terbuat dari baja ringan, yang biasanya tahan karat. Misal gue buat rumah, nah ini setengah bagian rumahnya. Yang miring itu adalah atapnya, dan ini adalah baloknya yang menyangga penutup atap. Misal pas hujan ini, karena nggak semua 100% air hujan itu bakal langsung turun ke tanah. Ada sebagian dari air hujan itu yang ngalir ke bagian balok. Untuk menghindarinya itu maka dipasang lisplang. Nah, karena dipasang lisplang, maka airnya itu langsung jatuh ke bawah, tertutup oleh lisplang, dan balok-balok itu bisa aman dari air hujan. Nah, untuk ukurannya itu menurut gua tergantung dari jenis bahan yang dipakai untuk lisplang tersebut. Contohnya ada lis kayu, lis beton, lis yang terbuat dari GRC, dan lis metal. Dimana lis kayu ini favorit karena estetik, tapi makin lama makin mahal, maka diciptakan inovasi dari berbagai bahan yang baru. Nah, intinya lisplang ini nggak tebel ya untuk ketebalannya, karena nggak nahan beban apapun. Bisa lu lihat dari posisi di mana lisplang tersebut dipasang. Ya segitu dari gua tentang beberapa bagian-bagian atap. Mudah-mudahan lu bisa paham dan udah oke lah ya harusnya.